Komunitas Nike tiang lihat dia kayak masih ngeblok istilahnya. Kebanyakan dari acara-acara yang jalan ini itu awal mulanya dari STT, dari Yowana. Kita maju bersama, berhenti dulu saling sikut satu sama lain. Pokoknya tetap persatuan Indonesia itu penting. Gus Lenju, gimana Gus? Kabarnya Gus? Kabar baik man. Setelah lama kita jumpa ini. Setelah sekian lama pandemi juga memisahkan kita. Gus, gimana Gus? Sekarang kegiatan-kegiatan di Karangasem? Kegiatan kalau di Karangasem sementara udah mulai ada lihat-lihat dari komunitas musik lah yang tiang lihat. Walaupun sebenarnya masih perlu dorongan-dorongan dari sisi yang lain. Iya. Artinya Gus masih bermain musik untuk sendiri atau memang masih tetap hanya mengandalkan edisional? Kalau main musik paling masih sendiri aja. Masih untuk ya main di rumah aja. Kalau untuk main di konser-konser udah hampir nggak pernah sih. Karena mungkin kesibukannya kan berbeda ya? Iya berbeda. Karena semenjak di Lolot kan Jumat, Sabtu, Minggu itu weekend itu udah pasti isi dah. Udah pasti isi? Iya. Jadi sangat padat sekali jadwalnya? Iya, setengah udah mulai. Bahkan bulan-bulan ini juga sudah full. Karena udah hampir 3 tahun kita bubuk-bubukan kan. Gara-gara itulah pokoknya gara-gara virus itu. Artinya saat pandemi angkat menanam dulu, iya. Panennya sekarang. Iya benar-benar. Hari ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Gus selama ini kan sebenarnya kita pembahasannya banyak sekali musisi-musisi di Karangasem. Gus termasuk yang berkembang lah di sini. Musisi-musisi di Karangasem banyak sekali menginginkan juga ada event termasuk perkembangan mereka juga di Karangasem. Iya. Gus melihatnya di Karangasem seperti apa sih Gus? Sepi seperti apa yang mereka keluhkan di media sosial, sebagaimana yang dikeluhkan teman-teman musisi yang lain secara langsung kepada Tiang. Jadi Tiang masih sering sedikit masalah event. Dulu Tiang pernah ada di posisi mereka, jadi seperti anak yang merengek kepada orang tuanya. Nah gitu ngerti nggak man? Ya. Jadi bedek-bedek seolah-olah apa yang kita inginkan bergantung dengan orang tua kita. Nagi bekalina madu maru ngejalan. Dulu Tiang keras begitu. Jadi Tiang pun pernah begitu. Nah mungkin karena faktor Tiang dulu masih ego, Tiang yang belum paham dengan sistem event itu seperti apa, bagaimana buat acara itu dari awal sampai akhirnya. Lambat laun ketika Tiang udah mulai gabung di Lolot dari 2017 lalu, Tiang mempelajari banyak hal sampai sekarang, apalagi udah sampai 5 tahun. Jadi setiap event yang berlangsung itu notabene diadakan sebagai STT, STT, Yowana, ya, itu yang paling banyak menurut kalau dibandingkan dengan ini komunitas. Karena mungkin komunitas Nike Tiang lihat dia kayak masih ngeblok istilahnya. Komunitas musik ini isinya ini yang rock aja, yang belum artinya belum mau mencampurkan belum inilah, belum sinkron dengan genre yang lain. Menurut Tiang sih kalau pemandangan itu. Karena selama ini kan seperti yang Tiang jalani dulu, seperti yang pernah Tiang alami dulu, Tiang selalu mengeneralisir apa yang Tiang lihat. Contoh misalnya ada event di Tabanan, di Negara atau mungkin di Singaraja, Tiang pasti mengeneralisir, hebat pemerintah itu, yang ngedang kayaknya sesaing event gitu. Jadi otak Tiang masih menjadikan ini tuh, masih mengglobalkan bahwa tuh pemerintah nih gitu. Nah jadi setelah Tiang menjalani kehidupan itu secara langsung di bidang Niko, akhirnya Tiang tahu, oh ternyata
kebanyakan dari acara-acara yang jalan ini itu awal mulanya dari STT, dari Yowana. Jadi persatuan mereka yang kuat. Artinya pemerintah hanya sebagai pendukung Pemerintah saja. hanya mendukung, ya bukan pemerintah yang istilahnya uju-uju nepes nge-event, bukan begitu. Artinya kreativitas Ya, mereka kreativitas. dulu. Jadi kalau menurut Tiang kita itu harus dituntut profesional. Misal gini, Tiang buat komunitas nih, atau Tiang sama STT atau sama Yowana, bikin konsep dulu. Raga dot ngai acara kene pangmisi konser. Sekarang kita STT di mana nih? Kita di Karangasem atau mungkin STT di Seraya seperti yang udah jalan kan tahun lalu ya. Jadi Raga ngelah konsep kene nih. Raga di Seraya ngelah gebogende, ngelah produk lokal UMKM atau sejenisnya. Jadi adakan komunikasi dulu dengan perbekalnya bahwa STT atau Yowana ini punya giat ingin seperti ini. Kalau ada dukungan, tapi setahu Tiang kalau udah positif pasti didukung kok. Pasti didukung. Ya walaupun akan ada kontra, biasa itu langkah awal. Nanti kalau udah jalan, pasti yang kontra akan turut dia, mau ndak mau dia akan mendukung karena ini wilayah Raga loh, wilayah Dan Raga. kemungkinan kalau memang yang nggak paham itu kemungkinan mereka belum ngalamin juga. Belum mengalami. Bukan berarti mereka kontra mungkin ya. Efeknya dia belum tahu ke depannya. Nah, jadi setelah itu apa yang dilakukan? Buat konsep dong. Buat konsep. Yowana atau STT itu punya konsep seperti ini. Nanti kita tampilkan ini tradisi, kita perkenalkan. Nanti kalau ini jalan kita lakukan media promosi melalui PHRI, melalui Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Jadi kan mereka otomatis belum kegiatannya akan ada efek positif. Kerjasamanya kemana? Nanti kan Karade Festival Gebog Ende misalnya di Seraya, atau misalnya Karade Festival Geret Pandan di Tenganan. Nanti kan akan menampilkan juga UMKM-nya seperti apa. Nah, untuk menarik daya tarik mancanegara kan pasti lebih luas cakupannya. Kerjasama ke hotel-hotel melalui PHRI. Bisa dibilang tonjolkan tradisi juga. Tonjolkan tradisi. Untuk membuat event yang besar. Kita nggak bisa lepas dari itu. Outputnya harus bagus kan gitu ya. Outputnya harus bagus juga. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Ketika konsep ini udah disetujui buat proposal. Jadi kan STT sekarang yang dengar udah dapat dana kan? Iya. Ada dana. Kalau nggak salah 10%-nya ya, 10% dari dana yang digelontor ke Banjarada. Iya. Kalau salah. Sebenarnya mereka udah punya modal nih. Nah, sekarang kan tergantung STT atau Yowana atau mau nggak mengembangkan diri. Ini modal badu. Jadi apa kargai? Kerjasama dong. Ya keliang Pak, nanti amun iki kene nyan UMKM kita buat stand-stand, nanti kita sewakan dengan UMKM mungkin berapa per harinya atau berapa selama acara berlangsung gitu. Nanti itu masuk ke Banjar atau masuk ke desa kan? Artinya itu juga pengembangan perekonomian, perekonomian di sana ya. Iya, kalau udah jalan kan sampai pariwisata juga. Pariwisata jalan, ekonomi jalan. Ini yang harus sebenarnya mulai ditumbuhkan dengan sepenuh hati oleh STT, Yowana. Ya Gus, sekarang di Karangasem fenomenanya memang belum ada ya untuk membangkitkan itu dari Yowana, dari Banjar. Iya, dari Banjar. Tapi ada beberapa komunitas yang sudah melaksanakan itu Gus di Karangasem. Sudah membuat acara, kegiatan dan lain sebagainya. Menurut Gus, seperti apa sih seharusnya komunitas untuk hal kecil loh, komunitas yang sudah melaksanakan. Ini STT mungkin mereka harus ada pengembangan juga. Harus ada pengembangan. Ini sebagai contoh lu dengan komunitas ini. Gus memandangnya seperti apa sih harusnya mengcreate ini untuk Karangasem sendiri? Kalau komunitas itu sebenarnya yang paling penting adalah legalitas. Legalitas mungkin dari strukturnya dulu, visi misinya gimana. Mungkin kalau pengalaman Tiang dulu di masa zaman lawas itu masih gampang ya ada sponsor ya. Kalau adalah salah satu rokok dulu masih bisa jadi sponsor. Jadi itu kegiatan ini waktu jalan. masih diperbolehkan. Iya, waktu masih diperbolehkan.
itu kenapa sponsor bisa masuk ya karena ada legalitas jelas, ada strukturnya, mungkin ada ERT-nya, ada visinya kemana, misinya yang mendorong visi itu bagaimana. Kalau sekarang kita lihat namanya komunitas, kalau ditanya pasti jawabannya ingin memajukan musik di Karangasem. Nah sekarang misi yang mendukung visi mereka ini apa? Mengadakan apa? Iya, outputnya kemana? Hasilnya apa? Jadi artinya begini. Yang menguatkan komunitas itu adalah struktur. Habis itu ada IRT mereka, visi mereka, visi misi mereka jelas, arahnya akan kemana, pengembangannya akan bagaimana, terus feedback untuk anggota mereka ini apa. Yang raga milu di komunitas itu feedbacknya untuk raga apa. Jadi kalau mau maju kita harus profesional man, mau nggak mau. Kalau kita nggak berpikir profesional, nggak jadi kita. Gini, dia musisi, dia dot sukses dari musisi, tapi dia tidak profesional. Pasti sing tepuk doh, nih just sukses tuh kasih tepuk doh. Dalam artian kita harus profesional. Saya masuk komunitas ini, feedback yang dia dapatkan adalah begini. Baik itu mungkin kalau punya lagu ada dibantu promo dengan teman-teman sekomunitas. Terus mungkin akan bisa menyalurkan ide kreatif kita di komunitas itu. Jadi tergantung lah komunitasnya bagaimana konsepnya. Dalam satu organisasi itu tidak melulu soal musisi, tapi ada pemuda-pemuda kreatif juga yang harus masuk di sana. Kalau emang mau maju, ingin membangkitkan benar ini. Tapi benar juga untuk saling mengisi. Untuk saling mengisi, media saling mengisi. Jadi nanti kedepannya bagaimana ketika saya gabung di komunitas itu, apakah ide-ide saya bisa diterima atau mungkin ditambahkan untuk menyempurnakan. Karena mungkin kita dia ikut komunitas, cuma istilahnya mohon maaf pasif kita, tidak aktif sebagaimana kita inginkan hidup gitu loh. Jadi masuk komunitas tapi kita pasif, sehingga masukan kamu. Jadi komunitas yang baik itu adalah komunikasi. Artinya anggota-anggota juga harus aktif. Harus punya inovasi apa yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kita buat ini? Kan kita udah ada struktur nih, udah ada RT, profil kita udah punya. Nah, profil juga penting man. Dari band apa? Jadi band man juga udah punya profil. Yang dari band apa? Yang juga udah punya profil. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini? Misal kalau kita udah kuat nih, ada IO dari Denpasar nih, datang ke Karangasem mau buat acara, nyari band pembuka. Kita tinggal mengajukan ini. Yang mana dipilih silakan. Kami ini dengar-dengar ada acara nih ya, kan basa-basi dulu. Kebetulan kita dari komunitas dari asli Karangasem, kita ada profil kita, mungkin bisa dicek. Ya barangkali IO membutuhkan untuk mengisi acara, turut berkontribusi lah, apalagi acaranya di wilayah Karangasem gitu misalnya. Nanti pas kan dicek nih, komunitas nih, ada RT-nya jelas, strukturnya ngelah, berarti serius nih, gitu kan. Dilihat lagi profilnya, profilnya gini-gini, jadi komunitas nih ada band ini nih, ke nasional, milu. Artinya dipandang tidak menguntungkan secara personal. Iya, benar. Jadi feedbacknya sehebat apapun band itu, feedbacknya kan ke komunitas. Iya. Komunitasnya ada bandnya Bojojo mewakili Karangasem gitu misal. Dan tinggal milih kalau Tinggal mau mengadakan. Iya, kan tergantung temanya dia sekarang. Nah, kalau mau lebih profesional lagi, misal dari komunitas yang mengajukan, ternyata bandman yang maju, diterima oleh IO kan, karena mungkin genrenya pas dengan tema IO-nya. Artinya tema ini man diambil. Feedback buat teman-teman yang lainnya bagaimana? Mungkin belum kena man karena istilahnya dapat fee dari sana. Belum kena man berbagi pengaduh feedback ke komunitas, feedback balik. Mungkin dari dari job yang man dapat melalui komunitas, mungkin 10%-nya dipotong untuk
Masuk ini kas. untuk kas. Ya, karena kas penting juga di komunitas Artinya komunitas itu dengan sudah memiliki struktur, mereka bisa menentukan. Iya. Komunitas itu nggak jauh-jauh amat deh sama organisasi. Iya, kalau mau serius nih ya. Kan memang benar serius, harus ada persentase dong. Iya. Dia yang punya job apa, mencarikan job apa. Iya. Mereka wajib dong nyetor berapa persennya ke organisasi. Ya, iya untuk operasional siapa yang mau operasional. Jadi nanti kalau misalnya udah banyak nih, misal tahun depannya pengen ngadain ulang tahun komunitas ini, udah punya modal dong. Dari job-job yang udah masuk, mungkin tinggal nyari sponsor. Udah lebih gampang lah. Misalnya lebih gampang. Amlapura Project Anniversary itu misalnya. Kita udah ada modal nih. Modal itu paling nggak menutupi biaya sewa sound, lighting, itu yang sama panggung. Ah, ini yang plus poin genset. Ini yang paling gede. genset. Ah, ini yang paling poin kalau buat acara. Jadi sisanya tinggal nyari sponsor. Dot kali gestar. Selahnya lu lihat dia dulu. Oh iya, ambasadornya ini loh. Ada kan komunikasi dengan bandnya. Ya, dia mau anniversary nih, komunitas yang kebetulan isinya ini. Band kembali, band profil komunitasnya harus muncul nih. Karena untuk apa? Kita kepercayaan mereka itu dari keseriusan kita. Ini profil kita, ini struktur kita udah ada. Terus ini band-band yang ada. Nah sekarang kita tinggal butuh gestar. Kalau nyari band bapak ini berapa ya gitu misalnya, bisa nggak bantu untuk ininya sponsornya. Tapi kalau setahu Tiang biasanya kalau udah aktif manajernya, nanti kasih aja Tiang proposalnya, Tiang bantu melalui sponsor ini. Oh iya, bisa gitu ya, dicari langsung sebenarnya. Sekarang kan tergantung, aktif saya ngeragel. Ya, dan karena selama ini banyak sih, bukan hanya 1-2 orang, banyak yang bilang memang yang pengen buat event, mereka kesusahan. Gimana ya caranya, apa gini, kita harus bayar gini. Sementara kita nggak mau komunikasi, bukan nggak mau, mungkin ketidaktahuan untuk komunikasi. Bagi yang ingin membuat event-event kecil atau besar yang pengen ada gestar yang lebih gede sedikit. Iya. Setidaknya kan dari komunitas nanti misalnya kita dari anggaplah Amlapura Project musik apa gitu namanya. Kita tetap bawa konsep di proposal itu, apa tujuan rageng kayak acara anniversary ini? Apakah hanya untuk hura-huragan? Apa dari melalui anniversary ini kita juga turut merangkul UMKM yang ada di Karangasem. Nah, karena tujuannya karena apa, sponsor pasti ninggalin kije kar pasar nih yang acara nih. Bukan ujug-ujug dia cuma nerima sing mace langsung musong pes, enggak gitu. Konsep dulu. Artinya konsep yang dibaca dulu. Iya, konsepnya dulu. Menentukan juga nggak bagi mereka. Terus feedbacknya bagi sponsor apa. Dan mereka bisa mendatangkan audiens nggak? Ya. Itu sih sebenarnya. Iya, benar. Itu poinnya sebenarnya. Kalau memang mereka benar sih. Sempat saya juga punya teman di beberapa gini kan lumayan gede lah, bahwa mereka bilang saya pengen sponsor ini. Saya juga sempat ngajuin, walaupun kita kecil-kecilan pasti ditanya feedback bagi kita apa, bisa pasti pertanyaan wajib karena promosinya mereka wajib juga mendapatkan mereka bayar untuk promosi. Untuk aksi sosial kan beda urusan. Beda. Jadi ini kembali lagi ke pertanyaan Man tadi mengenai event-event di Karangasem. Karena dia kan pemandangan yang suka dulu kan dia begitu mengeneralisir Marodi Bangli rame, kalau Bangli yuk. Pemerintahnya beda-beda bom yang bupati gitu. Sebenarnya apa ya? Kita yang harus, karena kita di komunitas SCT maupun Yohana juga begitu jalannya. Yang sekarang yang saya tahu sebenarnya Gus ya, kalau di Karangasem kan memang sepi. Tapi yang baru muncul lagi, kebetulan dulu kan memang sebenarnya banyak event sih sebenarnya, termasuk Tirta Gangga. Iya, saya pernah dengar Tirta Gangga. Sukasade, apalagi ya? Ada berapa deh isinya. Namun yang sekarang ternyata di kementerian mereka membutuhkan event-event, ternyata sih setahu saya nih yang dikasih tahu, mudah-mudahan nggak ada salahnya atau gimana, dikoreksi lah mudah-mudahan. Kalau salah dikoreksi. Di kementerian itu memang main aman ya. Ya, terus dipotong. Tit gitu. Di kementerian memang menonjolkan
Jokowi pun pernah mengatakan event-event desa yang ditonjolkan. Event desa ini satu untuk membangkitkan UMKM. UMKM banyak sekali yang perlu dibangkitkan, terutama di desa-desa. Kedua, sirkulasi perekonomian agar tidak keluar, tetap di sana perputaran perekonomiannya. Dan ketiga, ini untuk menarik wisatawan. Termasuk salah satunya di Seraya seperti kemarin, jujur saja kita tahun lalu ya kalau tahun lalu itu ada Seraya Culture Festival. Imbasnya apa yang diinginkan oleh kementerian adalah di samping untuk menarik wisatawan, itu juga berimbas kepada perekonomian masyarakat sekitar, bukan hanya di dalam otomatis sih. Yang kedua, hotel-hotel bisa mereka jadi mungkin ajang promo juga, termasuk yang mau nonton. Di Seraya ada hotel nih kayaknya ada event tahunan nih. Kita nginep aja di sana bareng 3 hari sambil menikmati suasana. Kalau tahun ini kita lihat sih ada 2 ya. Tenganan pun itu sudah masuk di memang tahunan sudah masuk kementerian sama 2 ini. Seraya Gebuk Inde, Seraya Culture Festival. Itu yang sebenarnya sudah terlihat. Tetapi yang lain-lain mungkin di Karangasem yang uahnya untuk pusat kota ini belum. Ini pusat kota kita bilang, bisa nggak kita bilang ini pusat kotanya masih mati loh. Kalau Tiang sebenarnya punya ide begini man. Tiang pikirkan dulu. Sempat juga ngobrol sih sama Bapak. Misal Bapak siapa nih? Bapak jangan bilang Bapak Bupati. Bapak ada ibu juga yang bisa. Tiang pernah ngobrol gini, Pak, bisa nggak kita hut Amlapura nggak usah lama-lama, misal sampai seminggu masih oke lah, karena kita ada banyak ini. Nah tapi seminggu ini kita ngapain ya? Menurut Tiang begini, kita buat event kayak miniaturnya PKB lah, kebetulan kan dekat-dekat pra PKB ya. Hut Amlapura, misalnya hari pertama, ini anggaplah 1 minggu ya, 7 hari. Hari pertama pasti seremonial, pembukaan segala macam. Hari kedua apa nih? Kalau menurut Tiang nih, Tiang sering memikirkan, padahal yang kena-kena ragenyen sih di Karangasem. Tapi Tiang punya ide, punya gagasan, punya konsep. Misal hari kedua kita punya Garet Pandan, kita kemas Garet Pandan itu di acara HUT kota. Kita tampilkan di sana, tapi dia tidak sakral. Kan kalau jenis tari itu kan ada yang bali-balihan, ada istilah tari wali sama tari apa yang ini. Jadi buat juga seperti itu. Nah efeknya kemana? Tempatnya kan di Taman Budaya nih. Di Taman Budaya, di Taman Kota. Atau sebatas fragmen lah. Iya, sebatas fragmen yang ditampilkan. Cuma media ini pengenalan. Jadi apa aja sih yang ada di Tenganan? UMKM-nya ada tenun, ada jual-jual ulat ate juga bisa kok artinya diakomodir satu tempat. Garet Pandan misalnya kalau di panggung tempatnya bagus sih, yang rasa cukup sih karena panggungnya gede kan. Tampilkan di sana. Terus misalnya hari kedua ter-teran. Nah di sebelah itu kan ada jalan aspal kan bisa diblok gitu. Kita tampilkan di sana ter-teran. Gebuk Inde mau mungkin di lapangannya atau di panggungnya, fragmennya. Jadi acara itu kan mungkin paling nggak maksimal cuma 2 jam lah kan sambil media promosi ini. Garet Pandan itu adalah sebuah tradisi ini kita punya tradisi untuk itu kayaknya cukup 2 jam dengan ininya acara Garet Pandan ya, atau mungkin 3 jam. Nah setelah itu apa yang ditampilkan mungkin baru hiburan modern untuk itu menarik untuk menarik ini dari yang lain pengunjungnya. Misalnya hari ketiga apa gitu kan kita punya banyak tradisi yang belum kita ungkap ini ke publik. Banyak sekali hampir ratusan ratusan ada ya seperti di belum lagi apa sih itu yang perang bantal, tipat bantal apa sih sabo dodol ada juga kan banyak. Bukan bermaksud membandingkan ya, kita sama Denpasar atau sama yang lain tradisinya banyak yang mana sih? Iya benar, mereka mengakui kok, artinya teman-teman di sana juga
kita sempat ajak ngobrol, mengakui kalau tradisi memang di Karangasem memang banyak banget. Banyak yang perlu masih kita Tapi blow up. itu artinya kan kita tinggal poles aja sebenarnya. Tinggal poles aja, tinggal mengemas. Kalau Denpasar, mereka masih mencari. Oh ini loh, apa sih yang bisa dikembangkan di sini? Mereka mencari, mereka membentuk, mereka mengembangkan. Iya. Tapi yang di sini kita sudah ada loh sebenarnya. Nanti kan cuma moles aja gimana mengkonsepnya sih. Kalau dia kan begitu konsepnya. Untuk Hutan Melapora tampilkan ini tradisi-tradisi lokal kita. Terus efeknya nanti kemana? Kebetulan mendampingan ya Puri. Iya. Dot yang melalui kamu saat membalik atau nunggu waktu lakar membalik kamu lu yang melalui. Sedok pasang ya belanja ya di stand UMKM doh. Nah. Kan nanti tinggal mengemas aja nih bagaimana promosi dari Dinas Pariwisata kerja sama ke hotel-hotel, lokasinya di mana saja yang akan digunakan, tinggal mapping lah, nanti kan IO punya ini tuh. Artinya selama ini Gus, kalau bisa dibilang terus bukan hanya gini sih, cuma pemerintah aja sih, cuma pemerintah juga seperti itu sampai masyarakat pun pandangannya bersama jadinya. Iya buat event sebesar itu kan ujung-ujung pasti uang, pasti uang dan uang. Nah sekarang untuk mengakali itu kan pasti membutuhkan uang memang, tapi untuk mengakali itu seperti apa sih sebenarnya? Atau kembali lagi seperti yang tadi untuk sponsor dan lain sebagainya? Iya, mau ndak mau. Udah konsep baku. Kita punya konsep, ajukan arahnya kemana? Cari buat proposal, ajukan sponsor. Artinya pemerintah wajib nggak sih mendukung hal itu, dan yang kedua wajib nggak sih pemerintah memberikan anggaran setidaknya paling enggak untuk mendukung saja? Wajib, sangat wajib. Karena bagaimanapun juga kita anak-anaknya dong. Nah, sekarang tergantung nih kerja ke arah panah yang menjalani. Kerja ke feedback nih yo untuk keluarga ragu. Nah, keluarga ini siapa? Kabupaten Karangasem. Nah, jadi begini. Untuk berkesimpulan, pemerintah kalau pandangan tiang lu ya, kesimpulannya begini, pemerintah punya kewajiban untuk mencari dan mendata apa aja yang ada di Karangasem, entah itu komunitas, tradisi budaya, dan UMKM. Tapi itu sudah dilakukan belum dari pandangan Gus? Kalau tiang rasa masih miss sih. Bukan miss tapi belum seperti ya. Kalau tiang masih miss. Nah, kenapa tiang bilang miss? Ini kan dari pemerintahnya dulu. Mencari, mendata semuanya yang ada di Karangasem. Dan saya potong sedikit, kemarin seingat saya mumpung ingat nih di kepala saya ini bahwa Pak Bupati pernah mengatakan Pak Bupati menginginkan paling tidak minimal ada 6 event dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Itu sebenarnya sudah bisa dibilang artinya Pak Bupati sudah memberikan clue loh bagi mungkin bawahannya pemberian dari Disparda juga kan, terus ya memberikan clue kepada komunitas-komunitas yang mau bergerak juga kan gitu. Sekarang kolaborasi kan lah ini sebenarnya. Kalau menurut dia udah bagus dong Pak Bupati. 6 kali dalam setahun, padahal dia sempat ngusul 4 kali. Pak Bupati minta 6, bagus sekali dong. Nah, sekarang artinya dari pemerintah udah ada nih, dari anggap dari Bupati udah ada keinginannya. Sekarang dari bawahnya gimana nih? Nah, terus yang lebih penting sinkronisasi antara muda-mudi, entah itu komunitas, STT, Yohana, bagaimana kiat mereka mengadakan komunikasi dengan pemerintah. Mau nggak bergerak? Iya, mau nggak bergerak, mau nggak menunjukkan eksistensi mereka. Karena eksistensi juga penting. STT ini bertanya kene, ne profil ne yo, yang ngidang selama ini memblow up tradisi yang ada di daerah Neye gitu misalnya STT apa Banjar apa yang ngedang koordinasi ke desa ngai acara ngedang kini goals terus kan, artinya kan inisiatif dari pemuda sendiri, bukan berarti inisiatif. Harus komunikasi dengan secara politis selama ini kan ada selentingan sedikit lah bahwa baru kita nggak dukung dia dulu, nggak dihirauin, nggak gini dan lain sebagainya. Itu nggak ada seperti itu harusnya. Intinya begini, udah bedek melihat pemerintah. Kita introspeksi dulu. Walaupun saya bukan bagian dari pemerintah ya, namanya kita harus ini kan netral dalam segi pekerjaan, dari segi ini sudut pandang sosial.
kalau sama-sama introspeksi raga nak pelih masih Hmm. ya noto cenik raga ngidepes ya bapak raga nak raga moran karena beli apa yang berjelas tuh bermanfaat untuk anaknya nak pasti banget ya bapak. Gitu ini kan analogi dari tiang dulu. Begitupun kita dengan pemerintah, jangan sedikit-sedikit kita langsung wih bupatinya sengkene no. Kalau menurut sudut pandang dia, siapapun bupatinya, kalau muda-mudinya yang tidak aktif selamanya akan begini di Karangasem. Do berharap rago, kalau kabupaten nih, kalau kabupaten nih, sudut pandang yang salah lah tuh. Karena saya pernah dulu begitu, kan sih Karangasem kan kene. Nah, ternyata ketika tiang berkecimpung di dunia itu, ternyata raga beli. Coba raga beli lah ide gagasan, rangkul, ajak ngai acara. Dan ada feedback positif untuk UMKM Kabupaten Karangasem tuh pasti didukung kok. Nggak mungkin enggak. Walaupun sekarang kalau mengajukan mungkin enggak terlalu banyak ya karena yang dengar kan katanya di Dinas Kebudayaan kan anggarannya masih sedikit. Tapi setidaknya dengan kita mana bedik tuh payung berjalan kan luar biasa. Artinya sinkronisasi pemerintah dengan masyarakat belum nih gitu. Untuk sementara yang penting salah satu kebutuhan bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Misalnya pemerintah ada pes siu, sedangkan dari data yang mereka pegang ada banyak ada banyak ya komunitas seni, komunitas kegiatan yang lain. Artinya kuda ragaman, deragam mengeluh. Yang dot nawang APBD Karangasem terkini pasti ada kan? Cek di sana, oh wajar ragaman murni. Ternyata di Karangasem nemunya ada dana. Tetap kan raga bersyukur. Nah dalam artian kalau kita udah sampai digandeng sama pemerintah, pasti haluan bengali sponsor. Wih, Dinas Kebudayaan, jadi Dinas Pariwisata, nyak kayaknya berarti acaranya sing main-main nih. Kita juga di Serai Culture Fest juga memang di kemarin dikasih tahu iya. Ini loh ada lagi mau nggak gini. Nah, pasti begitu. Ada nah, seperti amun bersukses acara nih tahun depan karena acara sponsor pasti nagian pangai acara Win. Pasti itu. Dan yang kedua mungkin kalau ke pemerintah ya berbicara ke pemerintah kemungkinan kita harus jauh-jauh hari juga. Jauh-jauh hari nggak bisa nih acara bulan depan jadi baru mau kokeh nggak bisa. Makanya, paling enggak kita bikin acara lagi 3 bulan dari lagi 6 bulan dari sekarang kita udah bersiap nih. Sempat ngobrol juga kemarin bahwa mereka harus menganggarkan, mereka harus ada perencanaan. Harus jelas. Kalau RAB enggak ada enggak bisa. Tuh. Benar juga. Harapannya ke depan. Harapan ke depan pemudanya sih lebih aktif. Mau itu komunitas, mau itu Yowana, mau itu STT. Kalau kalian punya konsep jangan pernah ragu untuk tulis apapun itu bentuknya, kasih perbekal atau melalui kliangmu silakan. Kalau udah disetujui deal, buat proposal dengan segera, terus rundown acaranya, apa yang akan ditonjolkan dalam acaramu, siapa bintang tamunya, jadi harus jelas. Yang penting, jangan lupa legalitasnya. Iya, benar. Yang penting kalau nggak ada legalitas nggak bisa. Jadi ajakan yang begitu dengan pemuda-pemuda di Karangasem, ayo kita bangkit, berhenti saling menyalahkan antara kalian dan pemerintah. Pokoknya kalian harus bangkit, kalian pasti sudah sering dapat bantuan, entah itu berupa uang tunai, entah itu berupa seperangkat alat gong blaganjur, itu tolong diaktifkan. Kalau dot ngai kene selamanya cuma bange blaganjur, bange gong jak kene ne. Ja anggota dewan atau pemerintah Kabupaten Karangasem jak festival Blaganjur gai nyanjangin musik modern si gede pantiang manjau itulah kurang lebihnya. Itu aja sih kesimpulannya. Kalau Karangasem mau rame intinya kan berbuat dulu tapi hasil kita pasti menyesuaikan. Iya, hasil akan menyesuaikan. Kalau kalian udah sukses di acara kalian tahun depan, percaya pasti sponsor akan menawarkan diri, pasti itu hukum alam tuh, karena sponsor akan membutuhkan kita pada akhirnya. Yang penting raga ngembang feedback yang sesuai dengan mereka. Jangan cuma ujung-ujung ajuang kene sing man selah naik nang bede. Itu salah aja. Ya itu aja sih kesimpulannya. Pokoknya Karangasem bisa. Karangasem bisa. Mudah-mudahnya komunitasnya apalagi yang udah aktif kan ada apa sih tuh? Ada komunitas musik. Komunitas musik ya.
Wah, udah bagus, tinggal poles aja. Kita perlu ajak ngobrol. Iya, nanti kita ajak ngobrol ke depan. Dan yang juga Tiang juga terbuka dengan SCT ataupun Yohana yang pengen dibantu, Tiang siap bantu selagi Tiang mampu gitu, untuk ide, gagasan dan segala macam Tiang bisa bantu konsep. Mungkin kalau untuk uang mungkin masih berpikir Tiang. Masih cari itu juga, sih ya, pokoknya Tiang siap bantu untuk Karangasem apapun itu bentuknya. Mari kita maju bersama, berhenti dulu saling sikut satu sama lain. Pokoknya tetap persatuan Indonesia itu penting. Tuh, kalau menurut yang gitu sih. Jangan dukung siapa-siapa dulu Iya. di sini. Pilih saya nih, rambut ujang nih. Oke guys, terima kasih banyak. Sama-sama Man. Semoga karirnya juga Iya, makin stokar. melejit. Siap.